Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dan dirahmati Allah. Baik individu, kelompok atau bahkan suatu negara apabila sudah dihadapkan dengan isu kemanusiaan, seperti kondisi Palestina saat ini, maka semua yang berhubungan dengan ras, suku maupun agama tak lebih penting dibanding isu kemanusiaan. Tak heran jika negara sekelas China yang notabene penduduk dan agamanya bermayoritas non-muslim mengutuk keras tindakan Zionis Israel, tak tanggung sebagai bentuk dukungannya China sampai menghapus Israel dari peta dunia mereka. Lantas berapa besarkah dukungan China kepada Palestina? Tetap tonton terus video ini hingga akhir agar tidak tersesat. Apabila menghitung mulai dari operasi Badai Al-Aqsa yang dilakukan Hamas pada tanggal 7 Oktober tahun 2023 sampai hari di mana kalian menonton video ini, maka serangan yang telah dilancarkan oleh tentara Zionis kepada warga Palestina sudah berlangsung tidak kurang dari sebulan. Ironisnya meski konflik Hamas dan Zionis baru berjalan sebulan, tapi jumlah korban yang berasal dari warga sipil Palestina sudah melampaui jumlah warga sipil yang menjadi korban atas konflik antara Ukraina dan Rusia selama setahun. Jika tak percaya, mari kita bandingkan. Dilansir dari Datbox, sejak Rusia menginvasi Ukraina tanggal 24 Februari tahun 2022, hingga saat ini, jumlah korban sesuai laporan yang dikeluarkan Office of the High Commissioner of Human Rights sudah mencapai 8.000 jiwa. Dan 13.000 lainnya menderita luka-luka. Sementara itu untuk konflik Hamas dan Israel sendiri, sesuai laporan yang diterbitkan Office for the Coordination of Humanitarian Affairs sampai tanggal 8 November tahun 2023. Warga sipil yang menjadi korban sudah mencapai 10.719 jiwa dan sekitar 28.872 lainnya penderita luka-luka. Itu baru sebulan, bisa kalian bayangkan berapa banyak lagi yang akan menjadi korban jika Israel terus menyerang warga Palestina selama setahun, ditambah lagi 10.719 jiwa belum termasuk warga Palestina yang menjadi korban sejak tahun 1948. Karena itu, melihat buruknya kondisi kemanusiaan di Palestina, tak heran beberapa negara besar di dunia, termasuk China, mulai lantang menyurikan dan membela hak-hak warga Palestina. Terkhusus saat pecahnya antara Israel dan Hamas, seperti dikutip dari CNBC, saking perhatiannya China terhadap isu kemanusiaan di Palestina, sampai-sampai negara yang berideologi komunis itu telah mengirim utusannya untuk Timur Tengah, sekalipun orang nomor satu China yaitu Xi Jinping belum pernah mengunjungi wilayah tersebut sejak konflik antara Hamas dan Israel pecah. Namun jika ditelusuri alasan Xi Jinping mendukung kedamaian warga Palestina, diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi, dengan mengatakan sumber konflik terletak pada kenyataan bahwa keadilan belum ditegakkan terhadap rakyat Palestina. Dan hukuman kolektif terhadap rakyat Palestina harus segera diakhiri. Secara historis, China sebenarnya sudah menyatakan dukungan terhadap perjuangan Palestina, mengikuti jejak Rusia sejak Perang Dingin. Wajar jika konflik Hamas dan Israel kembali membuat kedua negara tersebut bersatu untuk mendapatkan sekutu di dunia Arab. Apalagi China sendiri berupaya membangun koalisi dengan negara-negara berkembang di Timur Tengah untuk memperluas pengaruh dan memperkuat upayanya demi bers dengan Amerika Serikat di panggung global. Menurut peneliti senior Tiongkok Dr. Yus, China sudah pro-Palestina sejak masa mau tepatnya 1943 sebab sadar akan kedekatan Amerika dengan Israel, dan mulai saat itu semua hal yang didukung Amerika harus ditentang oleh China. Selain itu, negeri tirai bambu juga ingin dilihat sebagai pendukung utama negara-negara selatan, mencakup sebagian besar negara-negara Arab yang mempertahankan hubungan persahabatan dengan China, termasuk Palestina. Bisa kalian nilai sendiri ketika PBB mengadakan sidang majelis umum untuk membicarakan resolusi gencatan senjata, China terdaftar dalam 120 negara yang mendukung gencatan senjata. Bahkan Xi Jinping menyatakan siap bekerja sama dengan para pemimpin negara Arab demi mengakhiri konflik Israel-Palestina, bukan hanya penyelesaian konflik jangka pendek sebagaimana yang terjadi sebelum-sebelumnya, melainkan untuk jangka panjang. Presiden China yang sudah berkuasa 20 tahun lamanya itu juga mengatakan kepada Perdana Menteri Mesir Mustafa Emboli bahwa dirinya menginginkan perang Israel-Hamas diakhiri sesegera mungkin agar konflik tidak semakin meluas. Sayangnya seperti yang telah kalian lihat sekarang ini, jangankan mendengar saran dari Presiden China, Israel bahkan tak peduli dengan resolusi gencatan senjata yang disetujui oleh 120 negara dan telah disahkan oleh PBB. Alhasil sikap semenang-menang tentara Zionis dan semua yang terlibat
Untuk membombardir warga Palestina direspon oleh pemerintah China, dengan cara menghapus Israel dari peta dunia mereka. Kabar terhapusnya Israel dari peta dunia China mungkin saja menjadi kabar gembira khususnya bagi orang-orang yang mendukung Palestina. Pasalnya kebijakan tersebut menandakan bahwa kekejaman Zionis Israel semakin disadari oleh pemerintah-pemerintah di berbagai belahan dunia. Kebijakan itu sendiri sebenarnya sudah dilakukan oleh China tak lama setelah Israel melancarkan serangan balasan kepada Hamas. Awalnya para pengguna internet di China kebingungan karena nama Israel tak muncul dalam peta digital online di dua mesin pencarian lokal yaitu Baidu dan Alibaba. Buktinya, apabila mengetik nama Israel di mesin pencarian Baidu seperti yang terlihat di layar kalian maka di sekitar kota Yerusalem tak ada nama Israel. Seperti yang biasa terlihat di mesin pencarian Google setelah ditelusuri Times of India melaporkan, bahwa tadanya Israel dalam peta digital China lantaran Xi Jinping memang tak ingin memasukkan teritorial Israel yang belum diakui oleh semua negara. Bahkan dan China juga tak segan memberi denda terhadap siapa saja yang mempublikasikan wilayah-wilayah secara online, jika masih bersengketa atau tak dapat pengakuan internasional. Menariknya isu dihapusnya Israel dari peta digital China bersamaan dengan meningkatnya antisemitisme, atau anti-Yahudi di media sosial Tiongkok. Padahal dulunya di negara komunis tersebut persepsi warga Tiongkok terhadap Yahudi, pada umumnya positif namun karena meningkatnya nasionalisme ketidakpercayaan terhadap Barat, dan persaingan ekonomi Yahudi semakin negatif di beberapa platform digital China. Akan tetapi selain dihapuskannya Israel dari peta digital China sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina, ada satu fakta lain yang masih berkaitan dengan antisemitisme tapi akan membuat kalian terkejut, atau mungkin bahagia pasalnya percaya atau tidak kelompok militan Hamas, yang selama ini selalu dibranding oleh media Barat sebagai kelompok teroris ternyata telah lama didukung bahkan terafiliasi dengan Partai Komunis Tiongkok. Sebagaimana dilansir dari laman Inter keberpihakan China terhadap kelompok pejuang Palestina tersebut, mempunyai sejarah panjang yang dipicuk oleh sikap antisemitisme dan tak disadari oleh banyak orang. Karena itu di saat negara-negara Barat meminta dan memaksa Xi Jinping mengutuk Hamas sebagai teroris, Xi Jinping membuat negara-negara itu heran sebab sang presiden menolak untuk melakukannya. Yang ada Xi Jinping hanya menunjukkan bahwa Amerika Serikatlah yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Timur Tengah, seperti sikapnya mengenai agresi Rusia terhadap Ukraina, meski demikian terlepas dari ada atau tidaknya bantuan Partai Komunis Tiongkok kepada kelompok militan Hamas, yang jelas dukungan China sebagai negara komunis terhadap Muslim Palestina jauh lebih baik dibanding negara-negara Islam di Timur Tengah, yang justru lebih banyak diam. Terlebih lagi seperti yang kalian simak di awal video ini, isu kemanusiaan berada di atas segalanya, bahkan dalam ajaran Islam sendiri membunuh satu nyawa manusia di dunia ini sangatlah diharamkan. Saudaraku yang beriman, bagaimana tanggapan kalian setelah menonton video ini, di mana China yang notabene merupakan negara non-Muslim plus komunis, secara terang-terangan memberi dukungannya terhadap Palestina? Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.